Kali ini kita akan membicarakan tentang electric double layer atau disingkat EDL. Untuk electric double layer ini banyak dibahas di kimia fisika atau elektrokimia. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, bahwa electric double layer atau EDL atau dalam bahasa Indonesia kita sebut lapisan ganda elektrik adalah sebuah struktur yang terbentuk pada permukaan benda atau objek ketika berinteraksi dengan larutan atau cairan. Nah, pada gambar ini kita lihat logamnya di sisi luar itu bermuatan negatif, kemudian larutannya itu tentunya yang mendekati sisi negatif adalah ion-ion positifnya atau sebaliknya. Kemudian di sini ada yang kita sebut sebagai lapisan Stern, kemudian ada juga IHP dan OHP. IHP ini ialah ion-ion yang menempel di sisi logam. Kemudian OHP adalah ion-ion yang berada di dekat dari IHP. Kemudian semakin jauh dari IHP dan OHP itu adalah lautan larutan atau yang biasa disebut sebagai bulk. Nah, sebelum sampai bulk itu kita sebut sebagai lapisan diffuse. Lapisan diffuse ini artinya adalah aliran positif dan negatif bisa saling bertukar. Kemudian bagian yang penting dari electric double layer di sini adalah bahwa ion-ion yang berada pada posisi IHP ini merupakan ion-ion yang melekat di permukaan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut glued atau menempel pada logam dan dianggap tidak bergerak. Berbeda dengan ion atau molekul yang berada di posisi OHP ini bisa bergerak menuju bulk atau sebaliknya. Kemudian kita lanjutkan ke grafik potensial karena ini biasanya dibahas di kimia fisika, maka tidak jauh-jauh dari potensial atau voltase. Beda potensial di sini dilambangkan seperti psi atau trisula seperti itu. Digambarkan seperti ini. Kita mengingat lagi di bagian awal tadi ada bagian IHP, OHP, lalu kita berusaha menjelaskan potensialnya masih tentang IHP dan OHP. Kita ulangi lagi di lapisan Stern. Kita ingat-ingat lapisan Stern, yaitu di dalamnya ada IHP dan OHP, kemudian lapisan diffuse. Dalam grafik kita juga lihat lapisan Stern dan lapisan diffuse. Juga ada bulk yang jauh. Nah, kalau kita perhatikan tentu saja logam-logam yang di tepinya itu bermuatan negatif melekat erat ion-ion positif pada logam tersebut. Tentunya beda potensialnya sangat tinggi, makanya itu ada di paling atas potensialnya. Di garis potensial paling atas itu berarti pertemuan antara negatif dan positif. Beda potensialnya paling tinggi. Kemudian beda potensialnya semakin rendah begitu menjauhi dari lapisan logam luar. Semakin jauh semakin menuju bulk, maka beda potensialnya bisa dinyatakan mendekati 0 atau dianggap tidak ada atau diabaikan perbedaan potensialnya. Nah, di sini ada lambang seperti cacing. Di sini adalah zeta potensial, yaitu perbedaan potensial
antara ion yang menempel di IHP dengan ion yang ada di lapisan OHP. Lalu kemudian beda potensial D adalah potensial ion-ion di daerah diffuse. Jadi di daerah diffuse ini kan bergerak ion-ionnya, ion positif negatifnya saling bergerak. Itu memiliki beda potensial tertentu. Kemudian kita lanjutkan ke konsepnya. Konsep awal sebelum kita mempelajari double layer ini adalah bahwa logam itu memiliki elektron-elektron yang bergerak bebas, sehingga ketika ada lautan elektrolit positif atau negatif di sekitar logam, maka elektron di lapisan luar logam ini akan berada di tepi logam tersebut. Karena yang mudah bergerak kan elektronnya, sehingga bergerak menuju tepi, padahal di tepi itu banyak positif negatif dari larutan, sehingga larutan positif yang menempel di sisi tepi logam. Logikanya seperti itu. Kemudian bahwa fakta logam itu sebenarnya tidak halus, tetapi secara mikroskopis itu tidak rata. Jadi elektron-elektron yang ada pada sisi lapisan logam ini tidak rata garis lurus. Sehingga nanti ion-ion positif yang ada pada larutan pun juga tidak membentuk garis lurus. Jadi sebenarnya IHT itu bukan garis lurus, begitu juga dengan OHT juga bukan garis lurus. IHP, OHP itu bukan garis lurus sebenarnya kalau secara mikroskopis. Tapi kalau diasumsikan garis lurus bisa saja. Kemudian elektrik double layer atau EDL atau lapisan ganda elektrik ini tidak hanya terjadi pada logam, namun bisa juga terjadi pada gelas. Kalau kita lihat kan kalau gelas dimasukin air itu airnya juga menempel pada sisi gelas. Kenapa seperti itu? Ya karena gelas itu memiliki SiOH yang kalau berada dalam larutan dapat membentuk SiO- di permukaan gelas. Jadi gelas-gelas itu bisa dianggap bermuatan main karena adanya SiO- ini sehingga larutan-larutan positif, ion-ion positif dalam larutan bisa menempel pada gelas. Sama seperti dalam logam, negatif positif menempel. Kemudian dapat juga terjadi pada molekul koloid. Misalnya di sini ada koloid AgI yang berada dalam larutan Ki. Ini AgI ini kan di sekitarnya bisa dikelilingi oleh ion I- yang kemudian dikelilingi lagi oleh ion K+. Jadi sama-sama ada dua layer. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk menambah kedalaman pengetahuan kita di sini saya ada beberapa sumber bacaan. Yang pertama, Carbon Nanostructure from Biomass for Super Capacitor Application. Ini sebenarnya buku yang dibuat oleh banyak orang. Jadi di dalamnya ada banyak sekali judul-judul. Salah satunya judulnya adalah ini. Kemudian ada materi kuliah elektrik double layer dari Bu Isana Supia. Lalu ada juga buku Principle of Colloid and Surface Chemistry. Ini dikarang oleh Himans dan Rajagopalan. Selain itu ada beberapa YouTube yang penjelasannya sangat mudah dimengerti, namun dalam bahasa Inggris. Tapi memang mudah dimengerti untuk penjelasannya masuk akal. Gitu. Ada 4 YouTube di sini. Nah, semoga penjelasan ini membantu teman-teman semua.
Sampai jumpa pada video selanjutnya.